Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahlan. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Selamat berjumpa kembali teman-teman di serial kajian kita di The Journey of Qalbu. Ini adalah semua pembahasan besar, sebuah tema besar yang membahas tentang perjalanan hati kita dalam mencari ketenangan yang hakiki. Kita membahas ruang batin, ruang dalam diri kita, dan bagaimana kita mengolah batin kita mengasah kolbu dan pikiran kita untuk senantiasa terus bertumbuh supaya kita jadi sosok yang lebih baik, yang lebih damai, dan penuh kesadaran atau istilahnya mindfulness. Kenapa kalbu itu penting? Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala wahiyya fil jasadi al-mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb." Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ya, apabila dia baik, maka baiklah seluruh organnya, seluruh tubuhnya. Apabila dia buruk atau dia rusak, maka rusaklah seluruh organnya. Dan ketahuilah itu adalah kalbu. Ya. Dan seperti biasa, di serial kajian The Journey of Kalbu yang kita sedang laksanakan ini, sengaja saya buat off cam dan saya tidak menyediakan slide atau apapun itu supaya kita bisa fokus dengan pembahasan apa yang kita bahas, dengan apa yang saya sampaikan nanti. Nah, teman-teman, di sesi kali ini kita akan mengupas tentang satu bahasan yang berjudul patah hati atau bahasa kerennya broken heart ya. Ini termasuk salah satu rasa yang bisa memicu amarah, yang bisa memicu temperamen, yang membuat seorang bisa menjadi pribadi yang temperamen, yang sensitif, yang mudah tersinggung, ya, patah hati atau kecewa. Nah, kalau kita definisikan, kalau kita jelaskan apa itu kecewa, apa itu patah hati, ya secara luas ya teman-teman sekalian, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya patah hati. Betul ya? Kalau kita artikan, patah hati itu adalah sebuah kekecewaan atau mungkin kegagalan saat apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, saat apa yang kita tuju tidak mampu kita capai. Bagaimana kita mengolah rasa, kita mengolah kolbu kita, mengolah batin kita menata kolbu kita, memainkan apa-apa yang ada dalam diri kita terkait dengan patah hati ini. Maka perspektif atau sudut pandang pertama, kawan-kawan sekalian, akan saya mulai dengan perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan satu perkataan yang indah, satu perkataan yang memang harus benar-benar kita renungkan dalam-dalam. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah akan menimpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Agar apa? Agar engkau tahu bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selainnya. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut
agar engkau kembali hanya berharap kepada Allah. Ini satu perkataan yang indah, luar biasa dalam sekali. Jadi orang itu seringkali patah hati karena kan kecewa ya terhadap orang lain. Betul ya? Dan kecewaan ini tuh muncul karena sebelumnya ada harapan. Kalau kita nggak terlalu berharap kepada seseorang, maka kita nggak akan terlalu kecewa. Kalau kita tidak memberikan penilaian yang terlalu tinggi kepada orang lain, atau bahasa kerennya overvalue, maka kita nggak akan kecewa. Kita nggak akan kecewa terhadap orang tersebut. Semakin besar harapan kita, teman-teman semuanya, semakin besar pula potensi kekecewaan kita. Semakin besar, semakin tinggi kita menilai seseorang. Semakin tinggi kita menggantungkan harapan kita terhadap seseorang, maka semakin tinggi juga persentase kita untuk kecewa. Betul ya? Besarnya harapan yang kita tunjukkan, yang kita berikan, yang kita gantungkan, itu menunjukkan kemelekatan kita, teman-teman sekalian. Menunjukkan kemelekatan kita. Kenapa hati kita bisa patah? Ya, karena besar kemungkinan karena terlalu melekat. Besar kemungkinan karena terlalu melekat. Dan kemelekatan ini adalah akar mula dari penderitaan. Sekarang coba kita tarik dulu apa sih kemelekatan itu? Melekat itu adalah ketika diri kita, ketika batin kita itu nempel kepada sesuatu. Bukan nempel secara fisik maksudnya ya, tapi nempelnya itu secara mental. Menempelnya itu secara emosional, ya secara emosional. Dan ini bisa karena banyak faktor, teman-teman semuanya. Bisa banyak hal yang menyebabkan batin seseorang itu, hati seseorang itu nempel, memiliki kemelekatan dengan sesuatu selain Allah. Nah, semakin lekat kita terhadap sesuatu, itu potensi patah hati dan sakit hatinya semakin besar. Saya coba beri contoh ya, untuk analogi yang mudah. Misalkan kita, ya di tangan kita ini ada dua benda. Yang satu, ya misalnya tangan kiri kita yang satu kita tempelkan selotip. Ya, tahu ya selotip ya teman-teman ya. Plester lah, ya, solasi lah, lakban, ya. Atau yang satu lagi saya tempel tisu basah, ya. Tisu basah yang buat bayi ya. Contohnya yang mudah seperti itu. Dua-duanya nempel nih. Yang ditempeli selotip nempel, yang ditempeli tisu basah nempel. Kemudian begitu saya tarik, suak. Kira-kira mana nih yang lebih sakit? Apakah yang ditempelin selotip atau yang ditempelin tisu basah? Tentu yang ditempelin, yang paling sakit itu adalah tangan yang ditempelin selotip. Ya, itu yang lebih sakit. Yang tisu basah itu lebih mudah lepas dan tanpa rasa sakit. Kenapa? Karena yang selotip ini lebih lekat, teman-teman. Nah, selotip itu lebih lekat. Nah, karena lekatnya itu, ya, karena lekatnya itulah yang akhirnya kita merasakan rasa sakit ketika tercabut. Nah, banyak nih di antara kita, kawan-kawan sekalian, eh, yang menempelkan harta dalam diri kita, menempelkan orang-orang yang kita cintai, menempelkan keinginan, menempelkan jabatan, karir kita, menempelkan dunia, ya, pernak-pernik dunia di
hati kita. Yang kita melekat dengan semua itu. Ya, kita melekat dengan semua itu. Kenapa sih? Karena kita coba merenungkan, ya, renungkan kembali. Kenapa sih ada orang yang menginginkan sesuatu, ya, kemudian ketika sesuatu itu nggak terwujud, tidak terrealisasi, itu adalah rasa sakit. Kenapa sih? Kalau kita coba kita pikir-pikir, kenapa ada orang yang ketika dia menginginkan sesuatu, kemudian ketika sesuatu itu nggak tercapai, nggak terwujud, kemudian orang tersebut merasakan sakit. Kira-kira kenapa? Ya, coba kita pikirkan sama-sama. Sebelum saya jawab, mungkin bagi teman-teman ya, mungkin nanti ada pertanyaan ya terkait materi ini atau ingin sharing, silakan bisa memanfaatkan kolom chatnya ya. Bisa dimanfaatkan kolom chatnya, fitur chatnya ya. Dan sudah ada beberapa yang masuk ya. Tadi sore via DM juga ada yang mereka menitipkan pertanyaan tentang patah dan kecewa. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di akhir sesi ya. Sekalian juga kita bahas uh, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Nah, sekarang kita balik ke topik. Kenapa sih ada orang yang dia menginginkan sesuatu, kemudian ketika sesuatu itu nggak terwujud, nggak bisa dia capai, nggak bisa dia dapat, kemudian dia merasa sakit. Nah, kira-kira kenapa? Kalau kita lihat lagi, ya, akar dari rasa sakit itu ya karena tadi, ya, adanya kemelekatan, ya, adanya kemelekatan antara dunia yang ingin dia capai, yang ingin dia tuju, yang ingin dia raih, yang menjadi targetnya dia dengan kolbunya, dengan hatinya. Ya, karena dia menempelkan keinginannya itu terlalu erat, terlalu lekat. Sebagaimana tadi analogi, ada dua tangan kita, yang satu tempel selotip, yang satu tempel tisu basah. Ketika ditarik, dua-duanya seret, yang mana yang lebih sakit? Selotip. Ya. Kenapa? Karena lebih lekat selotip dibandingkan tisu basah. Ya, kalau tisu basah dicabut, sudah selesai. Ya kan? Ya udah, selesai begitu aja, gak ada rasa sakit dan mudah tercabut. Padahal dua-duanya sama-sama nempel. Tapi yang satu, yang selotip ketika dicabut sakit, yang satunya lagi tisu basah dicabut nggak sakit. Kenapa ya? Karena yang selotip ini lebih erat lekatannya dibandingkan yang tisu basah. Nah, sama analogi itu ketika kita masukkan ke dalam perkara dunia, perkara kehidupan, ya itu relate banget ya. Ketika seseorang sedang mengejar sesuatu, menargetkan sesuatu, menginginkan sesuatu, memiliki sesuatu, kemudian ketika sesuatu itu nggak terwujud, ketika sesuatu itu lepas, ketika sesuatu itu nggak bisa dia raih, kemudian dia merasakan rasa sakit yang amat sangat. Itu karena kita menempelkan keinginan kita itu terlalu erat, ya, menempelkan keinginan kita itu terlalu lekat. Nah, ciri bahwa kita melekat dengan sesuatu itu sederhana, gampang. Ketika sesuatu itu rusak, ketika sesuatu itu hilang, ketika sesuatu itu lenyap atau pergi meninggalkan kita, itu ada rasa sakit yang teramat sangat. Ada rasa sakit yang teramat sangat. Yang bahkan itu akan menjadi dendam. Itu akan menjadi luka yang membuat trauma yang bahkan itu sangat sulit untuk sembuh. Yaitu ciri bahwa kita melekat dengan sesuatu. Ya. Maka kata para ulama, satu-satunya kemelekatan yang boleh kita punya, bukan hanya boleh ya, bahkan harus kita punya, itu adalah, dan kemelekatan ini justru akan membahagiakan kita,
Kemelekatan ini akan mengantarkan kita kepada kemuliaan, kepada ketenangan kolbu, kepada batin yang sakinah, ya, kemelekatan yang menenangkan, yang mendamaikan. Itu adalah lekatnya hati kita dengan Allah. Ya, lekatnya hati kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ya, karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita jadi tenang. Kenapa begitu? Kenapa hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang? Kita nggak mengingat orang lain, nggak mengingat orang yang kita cinta, tapi hanya mengingat Allah. Ya, hanya ketika kita mengingat Allah maka hati kita tenang. Adapun ketika kita mengingat-ingat yang lain itu kita merasa gelisah. Kenapa? Karena Allah nggak akan ninggalin kita. Allah itu nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ninggalin kita. Kita yang sering ninggalin Allah. Ya. Allah itu nggak pernah kemana-mana, justru kita yang sering ninggalin Allah. Allah itu selalu ada. Allah itu selalu ada. Ya, kebesarannya, ya, kuasanya itu selalu hadir, selalu hadir. Tapi kita yang nggak mau datang, kita yang nggak menyambut. Ya. Jadi kemelekatan dengan Allah itu adalah kemelekatan yang akan membahagiakan, kemelekatan yang akan menenangkan, karena kita tahu Allah nggak akan ninggalin kita. Saat kita susah, ada Allah. Di saat kita sedih, Allah bersama kita. Di saat kita patah, di saat kita kecewa, ada Allah satu-satunya zat yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kata para ulama, salah seorang ulama pernah berkata, aku tidak pernah kecewa. Ya, seumur hidup aku tidak pernah kecewa, ya, saat meminta atau berdoa kepada Allah. Ini luar biasa. Ya. Ini potret seorang yang sadar akan kehadiran Allah, akan kehadiran kekuasaan Allah, akan ma'iyah atau kebersamaan Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi kemelekatan Allah, kepada Allah itu adalah satu kemelekatan yang sangat-sangat menenangkan. Satu-satunya. Nggak ada yang lain. Adapun kemelekatan yang paling menyiksa itu adalah kemelekatan kemelekatan dengan kehidupan dunia, dengan pernak-pernik dunia, dengan perhiasan dunia. Maksudnya apa tuh? Maksudnya ya ketika seseorang pengen hidup selamanya, ya dia lupa apa tujuannya dia kehidupan akhirat, ya seakan-akan dia hidup selamanya, ya dia terbuai, terlalaikan, terlena dengan manisnya dunia yang nggak seberapa. Dan para ulama menjelaskan, ya sudah menjelaskan bahkan siapapun yang lekat dengan kehidupan dunia, maka ketika saat-saat dia berpisah dengan dunia itu ada rasa sakit yang teramat sangat. Naudzubillah. Dan sudah dijelaskan bahwa ketika seseorang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan cerai beraikan urusan. Allah akan buat ia menjadi sangat lelah, ya. Yang ia dapatkan hanya lelah, dan Allah akan hancurkan urusannya. Allah akan buat hamba itu merasa kecewa. Kenapa? Supaya si hamba ini sadar pertama. Ya, supaya seorang hamba ini sadar bahwa berharap kepada selain Allah adalah satu kehinaan. Ujungnya satu kehinaan. Berharap kepada siapa, misalkan kepada seseorang yang memiliki jabatan, yang memiliki kekayaan, yang memiliki kekuasaan, ya. Apa yang kita harapkan dari mereka? Sedangkan mereka
hanyalah makhluk sama dengan kita. Apa yang mereka punya itu bukan milik mereka sebenarnya. Itu hanya titipan yang kelak akan mereka pertanggungjawabkan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada power illa billah kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan bantuan Allah. Ya. Apa yang kita harapkan dari seorang makhluk seperti kita yang dia nggak bisa menjamin tempatnya di akhirat, apakah dia dia di surga atau di neraka, dia nggak bisa jamin tempatnya di surga. Sama seperti kita, ya. Dan bukankah Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas bahwa Allahus Samad, ya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kemudian ketika kita menggantungkan harapan kita kepada orang lain, ya kepada makhluk, kepada selain Allah, ya yang bahkan mereka sama-sama lemahnya seperti kita, kemudian kita berharap lebih, kita berharap besar kepada makhluk yang lemah, ya. Kemudian ketika pengharapan kita tidak tercapai, kemudian kita kecewa dan marah kepada orang tersebut, pertanyaannya siapa yang salah? Apakah kita, apakah orang itu atau kita? Bukankah Allah telah katakan di dalam Al-Quran, Allahus Samad, ya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih nyaman ketika dibersamai oleh orang yang memiliki jabatan, yang memiliki harta, yang memiliki pangkat, yang memiliki titel atau pendidikan yang tinggi. Kita lebih aman ketika kita dibersamai oleh harta yang banyak. Kita lebih aman ketika kita dibersamai oleh ilmu yang kita punya, yang sebenarnya ilmu itu pun belum seberapa. Yang bahkan ketika dianalogikan, apabila seluruh nikmat atau ilmu di dunia dibandingkan dengan ilmu Allah, itu bagaikan satu tetes air berbanding dengan seluruh air yang ada di bumi ini dikumpulkan menjadi satu. Itu kalau seluruhnya. Pertanyaannya, apakah kita punya seluruhnya? Enggak. Artinya apa yang kita punya pun enggak ada setetes. Ilmu yang kita miliki, nikmat-nikmat yang kita miliki itu enggak ada yang setetes. Enggak ada setetesnya. Karena enggak semuanya kita punya. Kemudian ketika kita menggantungkan sesuatu kepada yang bahkan setetes itu pun enggak sampai, dan akhirnya kita kehilangan apa yang kita tuju, kita gagal meraih apa yang kita targetkan, apa yang kita inginkan. Kemudian kita kecewa, kita marah kepada orang lain, kita marah kepada pihak lain, kita marah, kita nggak terima, kita merasa sudah dirugikan dengan pihak lain yang padahal itu sebenarnya adalah kesalahan kita. Kesalahan mutlak kita menggantungkan harapan kita kepada orang lain, kepada selain Allah. Ya, nah ini sinyal, ya, supaya seorang hamba itu merasakan betapa mengenaskannya menggantungkan harapan kepada selain Allah. Sadar bahwa hanya ketika kita menggantungkan sesuatu, mengembalikan kepada Allah, itu akan menjadi tenang. Nah itulah kenapa kalau kita lihat lagi, kalau kita ibadah haji atau umroh, ya kan saat kita berihram, itu sebetulnya adalah upaya melatih diri untuk meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Maksudnya apa? Pada saat ihram, itu kan kita tidak membawa apa-apa, pakaian seadanya, ya kan, sudah ditentukan. Nah, ihram ini mengajarkan kita
bahwa kita tuh datang nggak bawa apa-apa. Dan nanti kita pulang juga nggak bawa apa-apa kecuali iman dan amal soleh kita. Maka kalaupun kita punya dunia, kita punya harta, kita punya jabatan, titel, pangkat, ilmu yang tinggi, atau apapun itu, ya, maka kita perlu ingat, ada nasihat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di dalam doanya yang indah sekali, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia, jadikanlah dunia itu dalam genggamanku saja, bukan di hatiku. Jadi doa yang sangat indah kawan-kawan sekalian. Ya, maka letakkan dunia itu dalam genggaman kita, atau bahkan kalau perlu di kaki kita, ya, di tempat yang paling rendah dan bukan di hati kita. Maka supaya apa? Supaya ketika dunia itu hilang, Allah mengambil dunia itu yang kita miliki, maka kita nggak akan patah hati. Karena dunia itu tidak kita letakkan di dalam hati kita. Patah hati itu mestinya mengingatkan kita. Dengan patah hati, kita diberikan beberapa peringatan. Apa aja? Peringatan yang pertama, itu jangan terlalu melekat. Ya, peringatan pertama, jangan terlalu melekat dengan dunia. Ya, kita hanya boleh terlalu melekat dengan Allah. Ya, apapun itu perhiasan dunia, bahkan dengan pasangan yang kita cintai, pasangan hidup kita, maka jangan terlalu melekat. Peringatan kedua, supaya kita sadar betapa Allah itu sangat mencintai kita. Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selain Allah. Peringatan ketiga, maka segeralah kembali kepada Allah. Ya, segera kembali kepada Allah, bertaubat. Ya, atas segala kekhilafan yang kita lakukan. Ya, karena telah menggantungkan harapan kepada selain Allah. Maka segera kembali kepada Allah. Ya. Dan peringatan yang keempat, kita perlu sadar, kita tuh punya Allah. Kita punya Allah yang justru menunggu kita dalam keadaan apapun. Siapa yang mau menerima kita ketika kita jadi orang gagal? Siapa yang mau menerima kita tatkala kita berlumur dengan dosa? Siapa yang mau menerima kita ketika sudah sangat lekat image buruk dengan diri kita? Nggak ada kecuali Allah. Ya, nggak ada yang mau menerima kita kecuali Allah. Maka hati-hati dengan cinta, teman-teman sekalian. Ada sebuah kalimat indah dari salah seorang ulama terdahulu. Beliau mengatakan, cinta itu adalah berkah. Cinta adalah berkah. Tapi cinta bisa berubah menjadi malapetaka. Bisa berubah menjadi musibah ketika ada kemelekatan atau keterikatan. Nah, maka yang perlu kita temukan, teman-teman sekalian, ketika kita mengetahui bahwa kita harus berhati-hati dengan cinta. Jangan sampai terlalu melekat kepada selain Allah. Itu yang harus kita tumbuhkan adalah cinta tiga arah. Kalau misalkan kita mencintai sesuatu, misalkan mencintai harta kita, bisa mencintai mobil kita, atau mencintai istri kita, atau suami kita, mencintai anak kita, maka perlu kita pastikan bahwa cintanya itu karena Allah. Jadi ada cinta tiga arah. Kita, dia, Allah. Kita, sesuatu, Allah. Misalkan sama suami kita. Kita, suami kita, Allah. Sama istri kita, istri kita, Allah. Sama anak kita, Allah. Ya. Sama apa lagi? Sama rumah kita, rumah kita, Allah. Jadi cinta tiga arah ini
akan membuat kita bisa tetap damai dalam setiap keadaan. Ya, damai. Kenapa? Karena terhubung antara kita dengan yang kita cintai itu terhubung dengan Allah. Ya, kalau kita bayangkan segitiga ya, segitiga yang paling atas misalkan itu adalah Allah. Ya, di posisi yang paling atas itu adalah Allah. Kemudian yang di sisi kiri, yang di sisi kanan adalah kita dan apa yang kita cintai. Yang dua-duanya itu terpaut kepada Allah. Kita ya mengarah kepada Allah, kemudian yang kita cintai mengarah kepada Allah. Ya, kemudian konsekuensinya ya ketika kita saling mencintai, nah Allah mempertemukan kita yang menyatukan kita dengan yang kita cintai. Ya, makanya seperti segitiga. Nah, ketika ketika rusak atau Allah berikan ujian dari cinta kita dengan orang yang kita cintai atau pihak yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai, kita hanya kehilangan satu line aja ya. Jadi kita ibaratkan segitiga kan ada sisi kaki kiri, kaki yang sebelah kanan sama yang sisi bawah ya. Nah, ketika misalkan Allah uji ya dengan misalkan cinta kita dengan yang kita cintai dengan sesuatu itu yang kita cintai itu misalkan ada masalah misalkan ya. Ada masalah. Maka kita hanya kehilangan satu line saja ya. Adapun line atau garis hubung antara kita dengan Allah, antara dengan sesuatu yang kita cintai dengan Allah ini nggak kenapa-napa. Maka ketika yang bawah lainnya hilang, ya, maka kita dan sesuatu yang kita cintai sama-sama memiliki line atau garis yang menuju kepada Allah, ya. Jadi ketika diuji line yang bawah, garis yang bawah, maka kita terhubung kepada Allah. Nah, kita kembali kepada Allah. Dalam bentuk apa? Yang paling jelas ya taubat. Karena musibah itu datang yaitu menimpa kita karena maksiat karena maksiat dan Allah akan mengangkat maksiat tersebut, Allah akan mengangkat musibah tersebut apabila seorang hamba bertaubat ya. Jadi cinta tiga arah ini akan membuat kita tetap tenang, kita tetap damai dalam setiap keadaan. Dan kadang-kadang untuk menemukan cinta ini ya memang hati kita perlu patah ya, hati kita perlu patah sebagaimana ungkapan klasik yang mengatakan kadang-kadang kita perlu membiarkan hati kita patah agar dia terbuka. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu membiarkan hati kita patah supaya dia terbuka. Nah, kenapa ketika hati kita patah? Ketika hati kita patah, maka dari celah-celah patahan hati itu ada cahaya Allah yang masuk. Luka itu adalah tempat di mana cahaya itu masuk. Luka adalah jalan cahaya yang memasuki jiwa kita. Kalau hati kita nggak luka, hati kita nggak patah, mungkin kita nggak sadar, nggak akan sadar. Kenapa kita nggak sadar? Karena cahaya Allah tuh nggak masuk, nggak bisa masuk. Jadi dalam sudut pandang ini, ya terkadang patah hati itu bisa berubah menjadi berkat. Patah hati itu bisa berubah menjadi nikmat. Ya, itulah kenapa dalam beberapa keterangan, ya kata para ulama, Allah itu dekat dengan orang-orang yang hatinya patah. Allah dekat dengan orang-orang yang hatinya patah. Allah itu dekat dengan orang-orang yang mereka mengalami penderitaan hidup. Mereka mengalami kepahitan hidup. Kenapa? Karena di situ ada patahan hati. Di situ ada patahan hati yang membuat cahaya ilahi itu masuk. Ini kunci hidayah di sini. Makanya ketika kita lihat, kenapa sih orang susah dapat hidayah? Kenapa orang nggak bisa dapat hidayah? Karena memang ketika hatinya patah, dia nggak mau mengakui dulu.
Nggak mau mengakui apa? Nggak mau mengakui bahwa penyebab hatinya patah adalah ya dirinya sendiri, gitu loh. Jadi kalau kita ingat sabda apa firman Allah Ta'ala surat Al-Mutaffifin, ya. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ada karat, ya, ada ron, ada karat. Jadi hati hati seorang hamba itu bisa berkarat, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena maksiat. Dan yang paling mudah membuat karat pada kolbu seseorang adalah kesombongan. Kesombongan. Apa pengertian sombong? Al-kibr, batarul haq, wa ghamtun nas, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan manusia. Ya. Jadi ada dua ini ya, ada dua apa namanya perspektif. Ya, ada dua pengertian kibir itu apa? Ya, batrul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, seorang yang sombong itu dia akan menolak kebenaran, ya. Menolak kebenaran dalam bentuk apapun. Bahkan ketika kebenaran itu mengatakan bahwa dialah sebab dari masalah yang dia hadapi, sebab dari cobaan atau kesulitan yang dia alami, sebab dari penderitaan yang menimpa dirinya itu adalah dirinya sendiri, dia menolak. Kenapa? Sombong, sombong, ya. Bukankah iblis juga demikian? Iblis menolak bahwa penyebab dari diusirnya iblis dari surga adalah kesombongan. Penyebab dari dikutuknya atau dilaknatnya iblis hingga hari kiamat adalah kesombongan. Kesombongan, ya, menolak perintah Allah. Kemudian ghamtun nas, meremehkan manusia, meremehkan pihak lain. Ketika ada manusia yang mengatakan kamu salah, jangan seperti ini, kamu seharusnya begini dan begitu, atau menegur secara halus, direndahkan. Kamu tahu apa? Kamu lulusan mana? Ya, kamu lulusan pesantren mana? Kamu masih muda, ya, dengan banyak alasan. Ghamtun nas, ya, ghamtun nas, meremehkan, merendahkan manusia. Nah, yang seperti ini akhirnya apa? Menyebabkan karat di dalam hati, menyebabkan karat di dalam hati, dan rak-rak itu akan mampu, akan bisa menutup patahan hati yang telah ada. Akhirnya ketika tertutup oleh kerak, ron itu kerak, karat, ya, ya. Bahasa apa maknanya secara bahasa itu artinya kerak atau karat. Nah, ketika kerak atau karat itu menutup patahan hati yang telah ada, ya, menutup patahan hati yang telah ada, maka cahaya cahaya ilahi nggak bisa masuk, cahaya Allah nggak bisa masuk. Akhirnya terhalang dia dari hidayah, ya. Maka bagaimana cara menghadapinya? Para ulama itu punya rumus, ya, punya rumus. Apa rumusnya? Rumusnya adalah bersyukur dalam menghadapi penderitaan. Bersyukur dalam menghadapi penderitaan. Ya, bersyukur ketika kita apa namanya menghadapi sesuatu kesulitan, suatu masalah, musibah, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah, ya, karena kita masih diingatkan sama Allah. Karena Allah masih peduli sama kita. Kalau yang sudah apa namanya eh, membaca kitab The Art of Sabr, ya, buku The Art of Sabr itu ada bagian syair di situ, eh, yang kurang lebih bunyinya, walaupun engkau menjelek-jelekanku, ya,
Jadi syair ini ceritanya syair seorang pemuda yang jatuh hati kepada seorang wanita, namun dia diacuin. Sekalinya ditegur, sekalinya di apa namanya disapa, ya itu dihina, dicela. Dasar kamu begini-begini gak tahu diri. Nah, misalkan gitu kan. Dihina. Kemudian pemuda itu eh, apa namanya membuat syair seperti ini. Walaupun engkau menjelek-jelekanku, eh, maka itu tidak mengapa bagiku karena engkau masih memikirkan. Maksudnya apa? Ketika seorang sudah jatuh cinta, ketika seorang sudah benar-benar jatuh cinta kepada orang lain, pada pihak lain, kepada seseorang, ya, itu nggak peduli. Mau dijelekin, mau dihina, mau digampar bahkan sekalian, ya, nggak peduli, ya, nggak peduli. Kenapa? Karena dia melihat bahwa dia sudah mendapat perhatian dari orang yang dicintai, ya. Kan kita suka sama seorang, kan saya lah laki-laki suka sama seorang wanita, yang saya tegur dia diam aja, saya sapa dia diam saja, saya dapat nomornya, punya nomornya, saya WhatsApp, dia diam saja, misalkan nggak respon sama sekali, saya diacuhin dong. Nah, kemudian suatu saat saya tegur sekalinya, kemudian dibalas tuh, dibalas sama orang yang saya suka, ya sekalinya dibalas, bukannya balasan yang baik tapi saya dimaki-maki, misalkan seperti itu. Misalkan ya, ini analogi aja. Karena biasanya perumpamaan itu lebih masuk, ya, daripada satu teori, ya. Jadi ketika dikacangin, didiemin gitu aja, suatu saat ya teguran saya, sapaan saya dibalas, tapi bukan dengan hal-hal yang baik, tapi dengan makian, dengan celaan, dengan hinaan, ya. Maka seorang yang benar-benar mencintai orang tersebut, ya, ketika saya benar-benar cinta sama wanita itu, maka nggak masalah buat saya, nggak masalah buat saya. Malah justru saya senang. Alhamdulillah, saya dapat perhatian dia akhirnya. Setelah sekian lama saya dikacangin, nggak dibalas, nggak dianggap. Kini akhirnya saya bisa terlintas dari pikirannya. Alhamdulillah. Itu filosofi cara pandang orang yang jatuh cinta. Nah, sama ketika kita, ya, benar-benar mencintai Allah dengan cinta yang jujur, ya, dengan cinta yang jujur. Maka ketika Allah berikan musibah, ketika Allah turunkan satu penderitaan, satu perkara yang nggak kita senangi, kita bersyukur, kita bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah masih mengingat kita. Dan itu merupakan satu bentuk teguran, ya, dari Allah kepada kita. Jadi kita masih diingatkan sama Allah. Kamu ini salah, jangan seperti ini. Ayo bertaubat kembali kepadaku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan pada hakikatnya, teman-teman semua, kebahagiaan sejati itu adalah perjalanan menemukan dan mengenal Allah dalam hidup kita. Perjalanan menemukan dan mengenal Allah dalam hidup kita. Kata para ulama, nikmat yang paling tinggi di surga itu adalah nikmat melihat Allah tanpa hijab, tanpa penutup. Jadi kita langsung melihat Allah. Penduduk surga itu langsung melihat Allah. Tapi nggak semua penduduk surga, ya. Semua penduduk surga mungkin bisa merasakan makanan surga, bisa merasakan tinggal di istana yang ada di surga, bisa merasakan tidur di atas dipan-dipan yang nyaman di dalam surga. Tapi tidak semua penduduk surga bisa mendapatkan nikmat melihat Allah secara langsung di surga. Ini yang dipahami oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Yang dipahami oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nikmat yang paling tinggi di surga adalah nikmat melihat Allah secara langsung, tanpa penghalang, tanpa tabir. Nah, adapun ketika di dunia, karena Allah tidak
apa namanya tidak mungkin memperlihatkan wujudnya kepada manusia. Ya bagaimana mau melihat wujudnya? Bahkan di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat ya, koreksi koreksi saya kalau salah. Ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah eh, turun ke langit dunia. Ya Allah turun ke langit dunia, eh, itu gunungnya hancur. Ya ketika Allah mencoba turun ke langit dunia, gunung hancur. Ya bahkan gunung yang gagah, yang kuat, yang kekar itu hancur. Bagaimana manusia? Ya bagaimana apalagi manusia, Pak? Justru nggak akan kuat. Jadi bukan karena Allah tidak bisa turun, tapi nggak akan ada yang mampu. Ya bahkan bukan saja wujud Allah, ya cahaya Allah pun nggak akan ada yang mampu. Dalam artian maksudnya nur ya langsung benar-benar apa namanya dalam wujud ininya, ya bukan cahaya yang tadi masuk ke dalam kalbu. Artinya tidak mampu, ya tidak mampu. Maka karena tidak mungkin Allah memperlihatkan wujudnya kepada kita di dunia, maka kata para ulama, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling the best, paling terbaik, ya, yang mungkin yang bisa dirasakan oleh seorang hamba di dunia adalah nikmat mengenal Allah. Nikmat mengenal Allah. Dan memang nggak semua orang mukmin bisa mengenal Allah. Nggak semua orang beriman bisa mengenal Allah. Sebagaimana tadi, tidak semua penduduk surga bisa melihat Allah. Nah, di dunia tidak semua orang mukmin ya, apalagi Muslim, ya kan? Karena tahapannya kan Islam, iman, ihsan, ya kan? Nah, jadi tidak semua orang yang beriman itu dapat mengenal Allah secara benar. Ada yang hanya sekedar mengenal kulit, apa namanya luarnya saja, ibaratnya seperti itu. Ada yang sudah memang bisa mengenal 50%, ada yang bahkan bisa mengenal 100%. Ya. Nah, ini nikmat yang paling tinggi adalah nikmat mengenal Allah. Ya, nikmat mengenal Allah. Maka ketika kita mungkin sedang merasakan sebuah penderitaan yang membuat hati kita patah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang paling utama adalah terima dahulu situasi tersebut tanpa menghakimi, tanpa perlu dihakimi. Terima aja udah. Oh, saya kecewa. Oh, saya patah. Oke, baik. Ini rasanya saya rasakan dengan baik. Terima dulu aja, ya, nggak usah dihakimi, ya. Kemudian hadirkan kebersamaan Allah untuk menemani setiap langkah kita. Hadirkan Allah untuk menemani setiap langkah kita. Bagaimana kita menyikapi kekecewaan kita, menyikapi patah hatinya kita. Biarkan cahaya Allah itu masuk untuk menerangi jiwa kita melalui relung-relung hati kita yang patah. Ya. Kalau hati kita tertutup, nggak ada ruang untuk cahaya masuk, ya kan? Kan perlu adanya celah. Terkadang supaya apa? Supaya hidayah, hikmah kehidupan itu bisa masuk dalam jiwa kita. Jadi dalam setiap penderitaan hidup teman-teman semuanya, ya maka kita katakan dengan tulus, kita katakan dengan penuh ketulusan, mungkin aku nggak bisa, ya. Jadi dalam penderitaan hidup, ya kita katakan dengan penuh ketulusan, mungkin aku nggak bisa mengatasi keadaan ini, tapi ada Allah yang bisa aku serahkan semua rasa sakit dan luka ini kepadamu ya Allah. Bersama Allah, kita akan utuh kembali. Cinta, kedamaian, keindahan,
itu akan hidup kembali dalam diri kita. Patah hati, jadi jalan syukur, dan inilah sudut pandang yang perlu kita tumbuhkan, ya, yang perlu kita tumbuhkan dalam perjalanan kalbu kita. Kita mengolah batin, kita mengolah rasa dalam diri kita. Dan seperti biasa, sebagai penutup materi, saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semuanya, selamat menempuh perjalanan kalbu dalam hidup kita untuk meraih kebahagiaan sejati. Allahu a'lam bishawab. Silakan apabila ada pertanyaan, atau mungkin saya sambil menunggu saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk via DM. Ada yang bertanya dari salah seorang kawan kita. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana menyikapi kegagalan di dalam rumah tangga? Bagaimana menghilangkan kecewaan terhadap pasangan sehingga kita tidak trauma dalam menghadapi kegagalan dalam rumah tangga? Ya, mungkin ini beberapa problem dari teman-teman kita. Ya, dari kita mungkin ada problem bahwa di dalam rumah tangganya itu ada hal yang tidak berkenan, kemudian memaksa kita untuk mengakhiri rumah tangga yang kita telah bina, yang telah kita jaga selama beberapa masa, selama beberapa waktu, kemudian qadarullah kita harus akhiri, ya. Dan makin ke sini saya pernah mendengar berita bahwa kasus perceraian semakin banyak ya teman-teman, ya. Nah, ini koreksi saya kalau saya salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pahami dulu, ya, pahami dulu bahwa apa yang terjadi, musibah yang terjadi, penderitaan yang terjadi itu merupakan perkara terbaik yang Allah berikan kepada kita, merupakan hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama harus kita pahami. Ya, patokannya wa ma asabatkum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan tidaklah musibah itu datang menimpa kalian disebabkan, melainkan disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Artinya ketika ada musibah dalam rumah tangga kita, bahkan sampai menjurus kepada perceraian, ya kita harus sadari bahwa di situ ada andil dosa kita. Ada andil dosa kita. Maka ketika kita sudah sadar perkara yang seperti itu, ya, outputnya apa? Outputnya adalah taubat. Ya, outputnya adalah taubat. Ya, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian qadarullah wa ma syaa. Ya, sudah terjadi dan ini adalah kehendak Allah. Ya, maka outputnya ketika kita sudah mengakui bahwa ini adalah uh, karena ulah kita, ya, outputnya adalah tobat. Ya, outputnya adalah tobat. Kemudian yang kedua adalah cek lagi, muhasabah lagi. Apakah mulai dari pertemuan awal sampai detik-detik menjelang berakhirnya rumah tangga itu, apakah dijalani sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi apa enggak? Singkatnya gini, apakah kita memang benar-benar mencintai pasangan kita karena Allah atau tidak? Ya, kita renungkan apakah kita memang benar-benar mencintai suami kita. Ini yang bertanya perempuan, ya akhwat. Apakah kita benar-benar mencintai suami kita itu karena Allah apa enggak? Ya. Kalau memang kita mencintai pasangan hidup kita karena Allah, ya berarti seharusnya
ketika ada masalah, selama masalah ini tidak mengeluarkan seseorang dari dalam apa dari Islam, ya, dan memang bisa dicari titik temunya, seharusnya tidak berakhir dengan perceraian atau perpisahan. Ya, tidak berakhir dengan perceraian dengan atau perpisahan. Kalau cintanya karena Allah, ya. Jadi si ibu mencintainya suaminya karena Allah, si bapak mencintai istrinya karena Allah. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya katakan, cinta tiga arah. Ya, cinta tiga arah. Kita bayangkan ada segitiga, ya, di setiap sudutnya, sudut kiri, sudut kanan, bawah ada kita dan sesuatu yang orang yang kita cintai. Sudut yang paling atas itu ada Allah. Kemudian ada line, ada tiga garis, ya, antara sudut yang bawah, baik yang kiri dan yang kanan terhubung dengan sudut yang di atas, ya kan? Yang melambangkan bahwa ini koneksi kita dengan Allah. Kemudian Allah satukan hati kita dengan orang yang kita cintai, ya, karena Allah. Nah, maka tatkala line atau garis kesatuan hati kita dengan orang yang kita cintai ini terganggu, yang harus kita lakukan apa? Kita telusuri line kita dengan Allah, garis kita dengan Allah. Telusuri balik taubat, kemudian koreksi diri, ya Allah kenapa suami saya begini? Kenapa istri saya begini? Kita serahkan. Kita minta sama Allah, ya Allah perbaikilah hubungan kami. Ya, perbaikilah urusan kami. Maka insya Allah Allah akan perbaiki line antara kita dengan orang yang kita cintai. Ya, itu kalau mencintai kan Allah. Ada ikan memang nggak bisa diperbaiki dan memang harus patah, ya no problem, nggak masalah. Ya nggak masalah. Kita tetap punya line, kita tetap punya garis. Itu garis apa? Garis antara kita dengan Allah. Kita nggak kehilangan path, nggak kehilangan jalan. Ya. Tapi kalau cintanya hanya kita dan orang yang kita cintai, ketika garis cinta kita hancur, terputus, kita nggak punya jalan. Kita mau kemana? Akhirnya apa? Trauma. Akhirnya apa? Kecewa, patah, dendam. Ya ini yang terjadi. Ya. Nah sekarang bagaimana Ustadz sudah bercerai? Sudah terlanjur bercerai? Ya sudah. Ya, ucapkan qadarullah wa masyafa'al dan yakini bahwa ini adalah yang terbaik. Ya. Karena zat yang menetapkan takdir atas kita adalah zat yang paling mencintai kita. Ambil husnuzon, oh mungkin Allah telah menyiapkan skenario yang lebih bagus, yang lebih baik dengan orang lain supaya saya menjadi sakinah dalam keluarga saya. Seperti itu, ya, seperti itu, ya. Dan tidak perlu merisaukan masa lalu. Masa lalu itu ada untuk diambil hikmahnya, untuk dipelajari salahnya di mana supaya kita menjalani masa kini dan masa depan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu. Jadi tidak perlu ada trauma. Ya, maka ya sudah, ya sudah, ya qadarullah wa masyafa'al dan kita bangun lagi lain kita, koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan di chat. Saya beralih ke chat dulu. Ustaz, apakah ada tips bagi kita untuk tidak melekatkan harapan kita pada manusia secara berlebihan? Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, jazakallah khairan. Tipsnya yang pertama adalah kita ingat ya beberapa kalam ulama sudah banyak yang mengatakan. Di antaranya ada satu perkataan yang membekas di dalam hati kita, hati saya sendiri. Ah, kalamnya seperti ini. Apabila engkau mengetahui betapa cepat seseorang melupakanmu ketika engkau telah tiada, maksudnya telah meninggal ya, telah wafat, maka engkau tidak akan berlelah-lelah dalam mencari ridho manusia. Ya, itu ada satu perkataan seperti itu, perkataan ulama. Ketika engkau mengetahui betapa cepat
orang lain melupakan dirimu saat engkau tiada, wafat ya, maka engkau tidak akan berlelah-lelah untuk mencari ridho manusia. Ya, artinya apa? Artinya sebenarnya secara secara yang kalau kita lihat secara pada hakikatnya, ya, itu hanya sangat-sangat sedikit sekali manusia yang memang mau hidup bersama. Bedakan ya antara hidup bersama dengan jalan bersama. Kalau hidup bersama, ya memang suka duka dihadapi bersama. Kalau suka alhamdulillah ditanggung bersama, kalau duka alhamdulillah juga dihadapi bersama. Ya, tapi tapi pada dasarnya, ya pada hakikatnya sebenarnya hanya sedikit sekali yang mau hidup bersama. Siapa saja di antaranya orang tua kita. Kemudian mungkin kalau kita dapat pasangan hidup yang baik, ya pasangan hidup kita, istri kita atau suami kita yang mau benar-benar hidup bersama kita. Sisanya, sisanya orang-orang yang hanya ingin berjalan bersama kita. Kenapa? Karena mereka punya tujuan. Karena mereka punya tujuan. Kalau mereka sudah tidak ada lagi yang dicari, sudah nggak punya kepentingan lagi kepada dengan kita, kita akan ditinggalkan. Kita akan ditinggalkan. Jadi pahami perkara ini bahwa tidak ada atau hampir-hampir tidak ada orang yang mau hidup bersama dengan seseorang. Yang ada hanyalah orang yang ingin berjalan bersama karena suatu kepentingan. Makanya para ulama tadi mengatakan, kalau misalkan kita mengetahui betapa cepatnya seseorang melupakan kita pada saat kita meninggal, kita nggak ada, maka kita nggak akan berlelah-lelah, ya maka kita nggak akan berlelah-lelah dalam mencari diri manusia. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah sadari bahwa orang tersebut adalah makhluk. Manusia itu adalah makhluk. Siapapun itu, bahkan presiden, pejabat, polisi, semua makhluk. Dan pada dasarnya makhluk itu nggak punya daya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Sama saya juga seperti ini misalkan. Saya menyampaikan sesuatu, misalkan menyampaikan pelajaran-pelajaran yang memang kita bisa ambil dan kemudian kita bisa amalkan. Ini bukan dari saya. Kebenaran datangnya dari Allah. Adapun kesalahan apa atas apa yang saya sampaikan itu datangnya dari saya dikarenakan maksiat dan dosa saya. Ya. Maka ketika ada orang yang mendapatkan hidayah dari apa yang saya sampaikan, itu bukan kekuatan saya, itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapalah saya? Kalau dibandingkan Rasulullah SAW, bahkan saya tidak ada seujung kotoran kukunya beliau. Tapi kita lihat, kita ketahui bersama bahwa bahkan Rasulullah SAW pun tidak mampu mengantarkan hidayah kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, ya, di penghujung hidupnya. Tidak bisa membawa Abu Thalib, ya pamannya, untuk masuk ke dalam Islam sebelum wafat. Apalagi saya, manusia yang paling mulia aja nggak mampu mendatangkan hidayah, apalagi saya. Artinya apa? Saya tuh manusia tuh nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa. Maka ketika kita berhadapan dengan manusia lainnya, ya udah nggak usah over value, nggak usah, wah ini dia bisa jadi penyelamat hidup saya nih. Wah, ini dia nih bisa mengantarkan saya menuju kesuksesan. Jangan seperti itu, ya. Anggap aja kita pandang aja semua manusia sama. Dia manusia, dia makhluk yang lemah, ya. Dia makhluk yang lemah, nggak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ketika kita dikecewakan, oh, ya sudah, kita juga udah tahu kok kalau dia lemah. Orang lemah kan pasti bikin salah. Dan udah, ketika kita tahu kalau dia lemah, dia juga manusia dan manusia itu lemah. Ketika dia buat salah, kita, oh ya udah, cukup tahu aja, cukup tahu aja, ya. Kamu nggak kecewa? Enggak. Kenapa? Kan saya tahu dia manusia. Manusia memang tabiatnya seperti itu.
Kayak inilah, dia mengecewakan saya, dia misalnya dia berbuat salah sama saya, itu sifat manusiawinya dia. Adapun ketika dia membawa manfaat, membawa maslahat, itu juga bukan karena dia, itu karena Allah menakdirkan maslahat kepada saya melalui perantara dia. Gitu. Jadi jangan over value, ya. Jadi jangan over value, jangan terlalu tinggi dalam menilai orang. Jangan terlalu tinggi dalam menjustifikasi orang. Saya mungkin ini teman-teman juga ini ya mengalami masa yang sama ya. Kita mengingat dulu ya salah seorang ya ustadz ya di Indonesia. Ya langsung sebut aja ya Agim ya Agim. Tahu ya, kenal Agim ya. Sebelumnya kan sempat rame ya kan tentang berita beliau ya berpoligami, menikah lagi. Kemudian ada yang tadinya sebelum ada isu itu kan, sebelum ada isu itu naik kan semuanya Masya Allah ya menganggap bagaimana pandangan para orang-orang ya manusia warga negara Indonesia, Muslim Indonesia pada Agim. Beliau santun, lembut, dakwahnya menenangkan, ya kan, adem hatinya, ya kan. Nah, ketika datang isu poligami, terpecah nih, jadi dua. Yang satu jadi kontra bahkan memusuhi dan mencela beliau. Yang satu ya biasa aja memaklumi kalau beliau itu juga seorang manusia dan apabila itu kesalahan ya udah, itu murni manusiawi, ya murni manusiawi. Nah, sekarang kita saksi bahasannya adalah kenapa ada orang yang kontra sampai sebegitunya, bahkan membuat postingan-postingan ujaran kebencian, fitnah-fitnah, kata-kata keji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka over value. Mereka terlalu tinggi menilai seseorang, ya. Mereka terlalu tinggi menilai seseorang. Maka ketika akhirnya dia dapati bahwa orang yang dinilai tersebut ternyata, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu ya. Ih, kok Ustadz kayak begitu? Nah, ketika kita menilai terlalu tinggi menilai, nah, kemudian muncul aibnya, diperlihatkan aibnya, Allah perlihatkan aibnya kepada kita. Yang sebenarnya aibnya itu nggak semua aibnya, hanya sebagian kecil dari aib orang tersebut. Akhirnya kita kontranya kebablasan. Akhirnya apa? Zolim, ya, zolim. Ya teman-teman semuanya, dalam hidup itu manusia punya aib dan Allah terkadang menunjukkan aib seseorang kepada kita itu bukan buat digoreng, itu bukan buat dikonsumsi, itu buat menguji kita. Kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah yang menciptakan mauta wal hayat, mati dan hidup, tentu dengan segala pernak-perniknya. Mati dengan segala pernak-perniknya, dengan segala fitnahnya, hidup juga dengan segala manis dan pahitnya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mau melihat siapa yang paling baik amalannya. Nah, sekarang Allah bukakan aib seseorang, mungkin yang kita tokohkan, yang kita idolakan, atau yang dekat dengan kita. Allah bukakan aib mereka, ya. Tujuannya adalah untuk menguji kita. Lulus nggak nih kita ketika mengetahui aib orang lain? Apakah kita simpan atau kita goreng? Apakah kita tutup rapat atau apakah kita tutup rapat atau kita konsumsi, ya? Atau malah bahkan kita sebarkan. Naudzubillah, ya. Naudzubillah. Nah, ini adalah ujian, ya. Adalah ujian.
Apa orang-orang yang kemarin, oh ya sudah, Agim begitu, poligami, oh ya sudah nggak apa. Sampai sekarang pun santai aja, oh Agim, oh dia positifnya ini. Nah, orang-orang yang nggak over value ini lebih bisa melihat positif dari setiap kehidupan. Ketika ada aib, oh ya sudah, nggak apa-apa, namanya manusia mah. Begitu, mungkin begini-begini, mungkin dia khilaf. Mungkin memang apa namanya lagi diuji aja sama Allah itu, ya. Jadi tips yang terakhir itu tadi adalah jangan over value, jangan terlalu tinggi menilai orang. Ya. Maka ketika kita terlalu tinggi menilai orang, sudah berarti kita siap-siap untuk kecewa ketika Allah uji kita dengan memperlihatkan atau menampakkan aib orang tersebut. Baik, eh, pertanyaan terakhir ya. Saya lihat di sini nggak ada DM lagi di chat. Pertanyaan terakhir dari WhatsApp. Karena nggak semua saya bacakan, nah saya pilih yang apa namanya, yang relate dan saya rasa penting untuk kita bahas. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau begitu berarti seorang mukmin tidak boleh apa ini? Bentar. Ya, apakah ketika apa nih? Oh ya, ketika ada kalimat Allah cemburu terhadap hati seorang mukmin jika dia menjadikan sesuatu yang bisa membuatnya merasa nyaman. Oleh sebab itu Allah membuat dunia dan para penghuninya tidak baik bagi seorang mukmin agar ia hanya merasa nyaman dengan. Menjadi pertanyaan saya, apakah dengan demikian seorang mukmin harus lebih berhati-hati terhadap kenikmatan dunia dibandingkan orang awam dikarenakan Allah lebih mencemburi orang mukmin, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Iya, ya, jawabannya memang benar seperti itu ya. Supaya ya, orang-orang mukmin itu hatinya terkait dengan Robnya aja, supaya terkait dengan negeri akhirat saja. Ya, dan supaya orang-orang mukmin sadar bahwa dunia ini bukan habitatnya, bukan tempatnya. Maka janganlah seorang mukmin merasa aman selama berada di dunia. Jangan merasa nyaman selama berada di dunia. Karena dunia ini bukan habitatnya orang mukmin. Ibarat ikan air laut ditaruh di air tawar, atau sebaliknya ikan air tawar ditaruh di air laut atau ditaruh di air yang berlumpur. Nah, di situ dia nggak akan merasa nyaman karena bukan habitatnya. Maka seorang mukmin ketika dia tidak berada di habitatnya, ya di dunia, ya karena orang mukmin habitatnya di mana? Di surga, ya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, maka ketika seorang mukmin berada di tempat yang bukan habitatnya, dia seharusnya nggak merasa nyaman. Maka ketika ada kenikmatan demi kenikmatan, apakah itu popularitas, apakah itu jabatan, harta dan lain semacamnya, maka hendaknya seorang mukmin ini harus hati-hati. Benar-benar hati-hati. Bahkan para ulama terdahulu ketika mereka mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan, mereka didatangi untung yang besar misalkan. Didatangi nikmat demi nikmat, mereka menangis. Mereka menangis. Sedih. Kenapa? Takut gitu loh. Takut itu adalah bentuk istidraj bagi mereka, bentuk penguluran bagi mereka yang nanti manakala setelah selesai istidrajnya mereka akan dibanting oleh Allah. Dan mereka akan menghadap Allah dalam keadaan tidak punya amalan apapun yang bisa dibalas. Amalan kebaikan apapun yang bisa dibalas. Mereka menangis. Ya, mereka menangis sekali. Hati-hati. Makanya kalau jangan heran kalau kita dengar kisah-kisah para ulama yang mereka menolak menjadi pejabat, mereka menolak pemberian atau sodako misalkan, ya bukan karena mereka sombong, tapi mereka berhati-hati terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia yang menghampiri mereka. Karena mereka tahu
dunia bukan habitat mereka. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya bahas untuk malam ini. Jazakumullah khairan atas teman-teman yang sudah berkenan untuk menyimak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Dan seperti biasa di akhir di akhir kajian kita, ya kita ketahui bersama bahwa kajian ilmu yang merupakan salah satu tempat yang sangat baik dalam berdoa, dikarenakan dalam majelis ilmu itu Allah turunkan malaikat yang senantiasa beristighfar, ya, memohonkan ampun kepada hamba yang menghadiri majelisnya, walaupun saat ini majelisnya dalam online, ya, daring, ya, namun tetap kita manfaatkan. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesulitan yang menimpa kita, melapangkan kehidupan kita, melapangkan hati kita, memberikan kita kepekaan dan kesadaran penuh, ya, bahwa kita ini adalah seorang hamba, bahwa kita adalah hamba dari Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha Merajai. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah uh, Zat yang selalu memperhatikan dan selalu menyayangi kita, ya, sangat sayang kepada kita. Dan kita berdoa semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.